tidak disyaratkan bersegera dari melempar jumrah yang pertama kemudian langsung melempar jumrah yang berikutnya. Diperbolehkan ada jeda waktu antara jumrah pertama dengan yang kedua. Gambarannya Anda setelah melempar, kan ada jumrah Aqabah sendiri. Ula, Wusta, Aqabah. Anda boleh melempar jumrah, setelah selesai 3, mungkin Anda bisa minum teh dulu. Anda bisa duduk dulu, tanpa harus Anda memaksakan untuk menyelesaikan, langsung balik lagi melempar lagi. Artinya tidak disyaratkan untuk keabsahan melempar jumrah harus terus bersegera menyempurnakannya. B, di saat kita melempar jumrah, disunahkan menghadap ke kiblat. Kecuali waktu melempar jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah, jumrah yang paling dekat ke arah Ka'bah. Di saat melempar jumrah Aqabah, hendaknya menjadikan Makkah berada di samping kiri dan Mina di kanan. Mekkah di kiri, ini jumrah Ula, Wusta, Aqabah, Mekkah. Urutannya begitu. Di sana Mina, di sana Arafah. Kan begitu urutannya, masih ingat? Arafah, Musdalifah, Mina, Mekkah. Kayak gitu. Arafah berjalan ke Musdalifah, ngambil batu terus ke Mina. Mina ada jumrah Ula, Wusta, Aqabah. Kalau ke sana terus lagi ke Mekkah. Nah, Aqabah yang paling ujung. Susah mengebayangkan, nanti aja kita ke sana bareng-bareng. Nah, jadi kalau melempar jumrah selain Aqabah boleh dari kiri kanan. Adapun jumrah Aqabah kemarin ada khilaf, cuman Imam Romli mengatakan udah sudahlah dari mana saja. Hari ini bukan zamannya itu, kerepotan kalau harus menentukan. Kalau ikut Ibnu Hajar kan agak kaku tangan, tak boleh dari arah yang ditentukan. Jadi harus arahnya satu arah ini. Tapi Imam Romli mengatakan udahlah, ada kemudahan dalam syariat, sudah kita ikuti. Nah, untuk keluar dari khilaf, yang paling tepat adalah kalau melempar jumrah Aqabah itu pastikan tanyakan kiblat di mana. Kiblat di kiri, kiblat di kiri, berarti nah, Mina di kanan, jumrah di depannya. Kalau jumrah di belakangnya gimana lempar begini? Jadi kebayang ya, jumrah Aqabah ada di depan kita, kiblat di sana, kita lempar. Itu anjurannya seperti itu. Kemudian C, disunahkan juga melempar jumrah hendaknya menggunakan tangan kanan. Pakai tangan kiri ada orang namanya ki apa? Kidal. Kalau lidah? Kidal. Oke. Kalau kidal, ya tetap disunahkan. Sebetulnya alasan itu bisa saja. Akan tapi kan saya biasa dengan tangan kiri alias kidal. Mohon maaf yang biasa kidal, dari kecil yang terlatih begitu, dimaafkan. Kalau nulis, ya. Saya kalau biasa nulis dengan tangan kanan, nulis pakai tangan kiri, berantakan. Ya kan? Berarti nulisnya tetap tangan kanan. Biasa ada orang, kita punya guru ada, dari kecil mungkin tidak tahu kebiasaan dari kirinya, ada nulis dengan tangan kiri. Nulis dengan tangan kiri. Akan tapi kalau untuk saat-saat tentu seperti makan, ya kan? Seperti makan, melempar jumroh. Kalau seandainya beralasan karena saya kidal, kemudian tidak bisa dengan tangan kanan saya, kayaknya aneh. Mohon maaf. Saya biasa dengan tangan kanan saya. Kalau pakai tangan kiri susah. Coba sekarang kasih air. Saya minum dengan tangan kiri bisa kok. Saya balik. Jadi yang kidal membalik masa nggak bisa? Gitu loh. Jadi perlu kita mengikmatkan kekuatan niat kita untuk sambung dengan Nabi. Saya biasa dengan tangan kanan. Tapi saya minum dengan kiri bisa enggak? Bisa. Tentunya maksud kami apa? Jangan beralasan dengan kekidalan Anda. Anda bisa kok. Saya biasa dengan tangan kanan, tapi saya minum dengan tangan kiri masih bisa kok. Melempar jumroh. Saya biasa dengan tangan kanan saya. Tapi kalau saya melempar dengan kanan kiri bisa kok. Nah, maksudnya yang kidal pun ayo menjalankan sunnah. Simpen dulu tangan kiri, pakai tangan kanan. Agak susah, tapi bisa. Kecuali nanti betul-betul mendarat, Anda tahu karena apalah. Maksud kami adalah,
untuk membiasakan dengan sunnah Nabi dan membiasakan kita mengagungkan sunnah Nabi. Mengagungkan sunnah Nabi penting. Tentunya tidak boleh berlaksana dengan urusan kekidalannya. Tapi kalau urusan betul nulis, ya nggak bisa. Nulis pakai tangan kiri ruwet. Nggak tahu berapa banyak di dunia ini orang bisa nulis dengan tangan kiri kanan. Kanan oke, kiri oke. Nah, barangkali pakai kaki juga mungkin. Ada mungkin orang berlatih aneh-aneh. Bisa jadi. Tapi mohon maaf kalau tak salah mengusahakan bagi yang kidal untuk dengan tangan kanannya untuk hal-hal yang sifatnya tidak terus-menerus, itu sangat mudah dan bisa. Sehingga biarpun Anda kidal, Anda mungkin setelah ini Anda tidak akan makan kecuali dengan tangan kanan Anda. Dan tidak minum kecuali tangan kanan Anda. Ikut ittiba Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Jelas tidak perlu bahasan dengan kekidalan Anda. Baik. Tapi kalau Anda menemukan orang kidal, kok makannya pakai tangan kiri, ya enggak usahlah Anda marah-marah. Itu sunnah dan mungkin dia memang kerepotan yang sesungguhnya. Kami hanya menghimbau saja bagi yang kidal, ayo kita mencoba. Pelan-pelan menganankan, menjadikan kanan. Baik, itu saja. Terus kita lanjutkan bahwa disunahkan hendaknya menggunakan tangan kanan. Adapun jika menggunakan dengan tangan kiri tetap sah. Dan di saat melempar bagi laki-laki disunahkan dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat ketiaknya. Gagah. Perempuan ya. Biarpun ya, jangan semangat-semangat perempuan. Karena takut tersingkap auratnya dan sebagainya. Adab saja. Disunahkan juga menyucikan batu. Batunya dicuci dulu, sunnah. Tidak wajib ya. Karena batu yang terkena najis akan menjadi makruh. Kalau kena najis tetap sah melempar jumrohnya. Hanya makruh saja. Mau disucikan, cucikan. Tapi jangan ribut menyuci batu. Belum tentu ada air mungkin. Jangan menjadi bodoh. Air minum tinggal 1 botol. Batunya belum dicuci. Dia haus. Nyuci baju. Nyuci batu. Habis itu kehausan. Ya nggak usah. Buat minum aja. Oke. Kemudian disunahkan batu yang dipakai untuk melempar jangan terlalu besar. Berat nanti. Dia sekelingking. Seginilah. Atau seujung jemari. Hanya sebesar ujung jemari kelingking. Kecil, mudah. Kalau seandainya kelewatan karena temannya juga ada seberapa. Yang begini kan bisa kacau. Nanti jedok begitu. Dan juga berat. Bawanya juga susah. Kalau Anda membawa segini, segenggam. Bawa 7 kali 3 kali 7. Itu 7 kali 7 kali 3. 7 sendiri, kemudian 7 kali 3 kali 3. 7 kali 3 kali 3. Nah ini kan. Semuanya 70. Berapa? 1 karung, 1 tos gede bawahnya. Kalau gede-gede amat. Repot. Alhamdulillah, tidak usah gede-gede. Dianjurkannya jangan gede-gede. Jika ada orang yang tidak mampu melempar dengan dirinya sendiri karena udzur, seperti sakit dan sebagainya, maka ia minta digantikan oleh orang lain. Atau dia menunda. Kalimat hendaknya ini seolah-olah tidak. Harus ada. Kalau dia tidak bisa melaksanakan, dia harus bagi yang ikut pendapat ya. Harus karena ini kewajiban. Harus minta digantikan oleh orang lain namanya niyabah. Atau dia menunda, boleh pilihannya. Kalau ada orang sakit tidak bisa melempar jumroh, maka dia bisa digantikan oleh orang lain. Dan atau dia menunda dan mengakhirkannya. Boleh menunda dan mengakhirkannya. Jika bisa demam saja, hari ini demam parah misalnya. Hari tasyrik yang pertama demam berat. Keluar gak kuat. Musim dingin lagi. Lalu dia menunda esok. Harapannya hari tasyrik yang ketiga sembuh. Nanti pas di hari tasyrik yang ketiga, dia datang ke tempat jumroh, langsung dirapel. Yang kemarin itu. Dan ini bukan qadha karena waktunya masih ada. Tinggal nanti 7 balik lagi. Jadi 7 balik lagi untuk hari pertama tasyrik. 7 untuk hari kedua tasyrik. 7 untuk hari ketiga tasyrik. Dirapel begitu. Misalnya di hari tasyrik kalau sakit dan ada harapan sembuh.
Dan yang mengakhirkan ini bagi orang yang memang ada harapan bisa melakukan. Misalnya hari tasrek yang pertama ia sakit, kemudian di hari tasrek yang kedua masih sakit, di hari tasrek yang ketiga ia ada harapan sembuh, maka ia bisa menunda hingga hari tasrek ketiga. Saat berada di hari yang ketiga, ia mengkodok lemparan jumrah. Kalimat mengkodok ini karena bukan waktu ya, kalimat kurang tepat. Tidak perlu mengkodok karena waktunya masih ada. Dia melaksanakan melempar jumrah di hari sebelumnya dengan merapel. Nah, merapel itu bahasa ya, merapel ya 777 langsung 777. Dan sebelumnya makanya mudah. Asalkan kita dibekali ilmu, melakukan ibadah haji nggak susah-susah amat. Sebab kalau sudah salah faham di dalam urusan haji dan umroh tersiksa. Ibadahnya berat, salah faham lagi tersiksa. Bagi yang menggantikan orang yang tidak mampu melempar, maka syaratnya dia harus mukallaf. Orang dewasa yang berakal. Dan bisa melempar. Dan jika ternyata orang sakit yang digantikan, misalnya setelah dilemparkan ternyata dia sembuh. Aduh. Maka ia tidak wajib mengulangnya lagi. Sudah selesai. Ada kemudahan, tidak usah mengulang lagi. Setelah melempar jumrah Aqabah, maka dia boleh langsung memotong rambut atau mencukur rambut. Jadi dari Musdalifah, paginya dia melempar jumrah Aqabah, boleh dia. Namanya tahallul asghar. Tahallul asghar boleh semuanya pakai minyak wangi dan sebagainya, dan bersih. Banyak seorang laki-laki pakai minyak wangi, perempuannya juga lengkap dah, balik seperti orang. Bukan ikhram, cuma tidak berhubungan suami istri karena masih tahallul asghar. Tahallul ada dua kan dalam haji, tahallul asghar sama tahallul akbar. Kemudian setelah itu dia pergi ke Makkah atau lalu tawaf, ibadah, kemudian dia sa'i kalau memang belum sa'i, seperti itu. Sebaiknya pelaksanaannya dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Jadi urutan haji itu bisa kayak gini. Urusan melempar jumrah itu. Setelah melempar jumrah Aqabah, nyembelih. Kemudian motong rambut, kemudian tawaf. Jadi di situ penyembelihan kan sekitar Mina situ. Melempar jumrah Aqabah, ngurusi sembelihan, kemudian pergi ke Mekah ya, tawaf. Urutannya begitu. Ini bisa urutan caranya. Atau bisa juga urutannya begitu. Melempar jumrah Aqabah. Habis melempar jumrah Aqabah langsung pergi ke Mekah, tawaf. Kalau belum sa'i dia sa'i setelah itu. Sa'i tidak kita sebutkan karena sa'i bisa saja di awal. Waktu kedatangan pertama. Setelah tawaf dia sa'i. Umumnya adalah sa'i setelah tawaf. Yang sekarang ini. Cuman ada orang yang waktu datang pertama sudah langsung sa'i. Tawaf dan sa'i. Sa'inya nggak perlu diulang. Kemudian setelah itu menyembelih korban. Jadi kami berharap memang pembimbing betul-betul tahu. Adapun Anda kalau jadi jamaah sudah ikut saja pembimbing. Karena semuanya akan mudah di saat kita ikut pembimbing. Ya, dengan catatan pembimbingnya harus punya wawasan tentang fikih haji. J. Diperkenankan setelah melempar jumrah Aqabah tetap tinggal di Mina. Tanpa harus ke Mekah. Baru setelah selesai melempar jumrah. Berikutnya. Pergi ke Mekah. Untuk tawaf dan sa'i. Jika belum sa'i. Memotong rambut. Tawaf ifadah dan sa'i tidak ada batasnya. Anda memotong rambut kapan saja. Habis Anda, termasuk umroh. Tahallul Anda potong rambut, tidak harus Anda memaksakan diri di tempat sa'i sehingga seorang wanita sampai membuka auratnya. Enggak. Memang sebaiknya segera, biar kita segera tuntas dari segera keluar dari ihram. Sebab kalau kita masih dalam keadaan ihram, larangan-larangan masih berlaku. Tapi sudah tahallul selesai. Artinya Anda kalau umroh, semoga bisa umroh semuanya. Setelah Anda sa'i, tidak harus potong rambut saat itu. Anda boleh di kamar nanti biar terhormat seorang perempuan. Potong rambut. Bahkan Anda potong rambut tahun depan juga boleh. Nah, tapi terseksa, Anda tetap dalam keadaan ihram. Berarti belum tahallul. Ini kami sebutkan begitu, akhirnya memotong rambut tidak segera saat itu. Tawaf ibadah juga sama. Anda habis haji, habis wukuf di Arafah, habis melempar jumrah Aqabah, kemudian Anda tidak tawaf langsung. Boleh sampai setahun, tapi Anda tetap dalam keadaan ihram, nggak boleh ngapa-ngapain. Banyak larangan yang harus dihindari. Sa'i juga sama.
Tidak ada batas waktunya. Artinya sampai kapanpun waktunya tidak terbatas. Akan tetapi selagi belum tawaf dan sa'i, tidak bisa bertahallul. Dan selagi belum bertahallul berarti masih dalam ihram haji. Sebaiknya semua amalan ibadah haji diselesaikan di waktu hari raya Kurban. Itu kalau bisa diselesaikan tuntas. Jadi mulai dari Anda wukuf di Arafah sebelum hari raya, tanggal 9 itu, Anda ke Musdalifah malamnya, kemudian paginya melempar jumrah Aqabah, kemudian setelah itu Anda bergegas ke Mekah, kemudian tawaf, sa'i, potong rambut, tuntas. Jauh lebih bagus itu. Baru nanti kesempurnaannya adalah kembali lagi ke Mina untuk mabit di Mina. Jadi segera dituntaskan di hari raya Kurban itu. Malamnya menginap di Musdalifah, paginya melempar jumrah, setelah itu langsung tawaf ifadah, kemudian sa'i, dan ditutup dengan tahallul. Itu sebaiknya seperti itu biar cepat. Ini adalah tahallul akbar. Dan setelah itu seorang muhrim terbebas dari segala larangan-larangan ihram yang tersisa. Dan yang tersisa baginya adalah menyelesaikan sisa-sisa manasik seperti menginap di Mina, melempar jumrah di hari raya Tasyrik, dan tawaf wada. Tawaf wada nanti kita bahas setelah ini. Menunda menyelesaikan amalan haji hingga setelah hari raya Kurban adalah makruh. Dan menunda sampai hari raya ketiga Tasyrik lebih makruh lagi. Tidak haram, makruh. Menunda, nanti aja deh, saya pengen nyantai dulu. Makruh, apalagi sampai hari raya Tasyrik selesai, lebih makruh lagi. Ini saja, kita langsung kepada kitab Targhib at-Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita sampai kepada hadis. An Hatib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Hatib, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati." Barang siapa yang berziarah di kuburku setelah aku meninggal, seolah-olah dia ziarah kepadaku di saat aku masih hidup. Wa man mata bi ahadil haramaini bu'itha minal aminina yaumal qiyamati. Barang siapa yang meninggal di haramaini Makkah, Madinah, maka nanti akan dibangkitkan bersama golongan orang yang aman daripada fitnah di padang mahsyar, tenang, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Hadis diriwayatkan Imam Baihaqi melalui rajul dari Al-Hatib lam yusammihi an Hatib, tidak disebut. Ada yang ini diisyaratkan bahwa, dan setelah itu setelah kita tengok memang hadis ini para ulama hadis mengatakan hadis yang tidak kuat, hadis lemah. Menyebutkan barang siapa yang ziarah ke kuburku seperti ziarahku saat hidup, dilemahkan oleh para ulama. Sengaja kami harus ngomong begitu supaya ada pemahaman yang benar. Ingat, di saat hadis ini dikatakan lemah, bukan berarti ziarah kubur Nabi tidak dianjurkan. Anda harus paham sisi itu. Sebab kadang kita itu menyimpulkannya sempit banget. Di saat menemukan hadis begini ini, kemudian dikatakan oleh para ulama lemah, langsung, berarti nggak boleh ziarah kubur Nabi. Mana larangan? Nggak ada. Sebelumnya tidak pernah ada larangan ziarah kubur baginda Nabi. Tidak ada larangan ziarah kubur baginda Nabi. Kalaupun seandainya hadis ini dikatakan lemah, bukan berarti ziarah kubur baginda Nabi itu menjadi dilarang, seperti yang difahami oleh sebagian orang yang lemah pahamnya tentunya. Karena apa? Ziarah kubur baginda Nabi bagaimana kok menjadi terlarang itu? Ziarah kubur secara umum saja dianjurkan. Kuntu nahaytukum an ziyaratul kuburi afla fazuruha. Dulu Nabi, kata Nabi, aku pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Fa inna tudzakirukumul mauta, karena ziarah kubur mengingatkan kamu akan kematian. Ziarah kubur siapa saja boleh, bagaimana ziarah kubur dengan baginda Nabi menjadi tidak boleh? Sengaja kami pakai lesannya orang yang mengatakan hadis ini lemah. Tapi ingat, biarpun hadis ini seandainya lemah benar dan tidak bisa dipakai, tapi ini bukan berarti ziarah kubur Nabi tidak dianjurkan. Ziarah kubur Nabi bukan tidak dianjurkan. Bukan. Tetap. Karena ziarah adalah dianjurkan. Apalagi ziarah as-salihin, orang-orang yang kita cintai. Nah, apalagi hadis ini, kalau seandainya dikatakan hadis dhaif, lemah, selagi lemahnya tidak parah, Ibnu Hajar ini
yang mengumpulkan ini juga beliau yang dengan tegas mengatakan hadis biarpun lemah kalau untuk keutamaan amal untuk memotivasi orang beramal menjadi diperkenankan memang dengan ketentuan-ketentuannya. La yashiddad dha'fu yang lemahnya tidak parah, adanya pendusta dan sebagainya tidak parah ya kan. Dan kemudian hadis tersebut masih masuklah dalam yang kedua bisa dimasukkan ke hadis yang artinya umum. Umum itu kalau dalam hal ini contohnya apa? Hadis ziarah kubur Nabi, ini khusus ziarah kubur Nabi. Ternyata masih dimasukkan hadis sahih tentang ziarah kubur secara umum. Berarti masih diperkenankan. Tidak harus kita larang orang ziarah kubur Nabi SAW seperti yang pernah kita dengar dari sebagian orang ziarah kubur Nabi adalah tidak diperkenankan. Ini beliau mau menjelaskan Imam Ibn Hajar Asqalani. Sehingga di saat ini disebutkan, ya tentunya harapan Ibnu Hajar adalah orang yang membaca buku ini ya bisa menjelaskan seperti yang pernah diajarkan beliau tentang bagaimana menggunakan hadis dhaif. Baik, kemudian selanjutnya. Yang jadi ziarah kubur Nabi adalah tetap anjuran Imam Nawawi yang luar biasa mengatakan min a'dhamil qurubat, termasuk ibadah yang luar biasa. Kedekatan dengan baginda. Adapun dekat dengan Nabi secara jasad dianjurkan. Termasuk nanti dikubur di sana, meninggal di sana adalah hal yang tersanjung juga. Ada riwayat-riwayat. Dan itu semua menunjukkan bahwasanya ada makna di balik, ada makna dari jasad Nabi. Kita tidak bicara risalahnya saja. Bukan bisa bicara tentang wahyunya baginda Nabi saja, tapi jasadnya Nabi adalah sesuatu yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraju aidan min tariqi rajulin min ali Umar lam yusammihi an Umar. Memang isyarat ini dihadirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani biar yang mengajar ini berpikir untuk menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah memang dipermasalahkan. Cuma dihadirkan beliau di sini, ini makanya yang salah paham berantakan menjadi wah ziarah kubur Nabi nggak usah deh. Sampai suatu ketika ada satu catatan dan ya lucu mengherankan satu buku dan kita membaca seorang penulis besar di Arab sana. Dalam mukaddimah bukunya, karena tentang ziarah Nabi dia urusan dengan pelarangan ziarah kubur Nabi SAW, di mukaddimahnya dengan bangganya, Alhamdulillah, selama 7 tahun saya tinggal di Madinah, Alhamdulillah, selama 7 tahun saya tinggal di Madinah, belum pernah ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Kok bisa mengucapkan Alhamdulillah begitu? Jadi kita tuh membacanya itu merinding, sampai segitunya. Dari kesalahpahamannya sampai bersyukur. Alhamdulillah. 7 tahun saya tinggal di Madinah, belum pernah ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur Nabi Muhammad indah. Indah ziarah kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan jasad beliau ada maknanya. Kalau nggak ada maknanya, kenapa Sayyidina Umar minta dikubur dekat-dekat baginda? Ada maknanya. Baik, kita lanjutkan. Ruya an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasulullah bersabda, "Man mata fi ahadil haramaini bu'itha minal aminina yaumal qiyamati." Barang siapa yang meninggal di salah satu haram Mekah atau haram Madinah, maka ini tergolong orang yang aman nanti di hari kiamat, tidak terkena fitnahnya haul padang mahsyar. Wa man zarani, barang siapa yang kunjung kepadaku muhtasiban ziarah kepadaku muhtasiban mengharap pahala, ilal Madinah ke Madinah, karena fi jiwari yaumal qiyamati, maka nanti akan bersamaku di hari kiamat. Lagi-lagi ini riwayat hadis dipermasalahkan oleh atau dianggap oleh para ulama, ini hadis tidak dianggap sahih. Lagi-lagi sengaja kita harus pakai lisan begini kemudian menyampaikan, biarpun seandainya hadis ini tidak sahih, bukan berarti ziarah kubur Nabi tidak dianjurkan. Belum lagi ada yang mencoba menjelaskan, ada ulama yang mengatakan hadis ini masih bisa pakai. Apalagi kalau bersandarkan kita atau mengikuti ulama yang menganggap hadis ini benar, lain cerita. Sebab urusan hadis ini sendiri, para muhaddisin berbeda-beda pendapat dalam menghukumi hadis. Ada orang mengatakan hadis ini sahih, ternyata menurut yang lain tidak sahih. Bahkan antara imam besar dalam ilmu hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini ada. Menurut Imam Muslim dikatakan oke, Bukhari mengatakan tidak. Aduh.
Sama-sama orang hebat. Tentunya sebabnya ada yang memang ketatnya syarat yang sekaligus itu nanti akan menjadikan kuatnya kualitas. Imam Bukhari lebih ketat daripada Imam Muslim di dalam memberi rambu-rambu hadis sahih. Sehingga secara otomatis hasilnya Bukhari ditinggikan daripada Muslim. Lebih dulu, lebih diagukan. Dan banyak, termasuk ya mungkin kalau kita sedikit ya, supaya ngerti bahasanya di antara para muhaddis ini bisa saja seorang muhaddis mengatakan hadis sahih, menurut seorang lagi tidak sahih. Maka bagi yang mengatakan sahih akan mengikuti, bagi yang tidak akan mengikuti. Sehingga muncullah perbedaan pemahaman fikih pada akhirnya nanti. Contoh sedikit masalah hadis ya. Kalau misalnya Imam Bukhari, kalau sedikit saya katakan hadis sahih itu harus ada ittisalus sanadi, sambung sanad. Antara guru dengan murid harus ada sambung benar. Belajar benar. Seorang murid ngambil dari guru, tidak bohong. Kalau Imam Bukhari mengatakan wajib terbukti dia pernah bertemu. Ada bukti dia pernah bertemu langsung. Kalau Imam Muslim tidak. Yang penting satu masa, satu tempat. Kalau satu masa, satu tempat itu sama-sama di Cirebon. Satu masa, sama-sama di Cirebon. Berarti kalau Imam Muslim mengatakan imkan, mungkin bertemu. Kalau Imam Bukhari harus pernah bertemu. Mungkin bertemu sudah sah. Untuk dijadikan seorang perawi ini adalah telah sambung sanadnya. Ini pun ternyata dipahami oleh orang datang setelahnya menjadi perbedaan nilai. Berarti Imam Bukhari lebih ketat lagi. Selagi tidak terbukti bertemu, tidak dianggap sambung. Kurang lebih seperti itu deh. Makanya serahkan urusan hadis kepada ahlinya. Sehingga kalau hadis ada orang mengatakan ini dhaif, ini maudhu', ntar dulu. Bahkan hadis sahih dikatakan maudhu' oleh orang alim juga. Berarti waktu memaudhu'kannya sesuai dengan pengetahuannya. Ada namanya Ibn Jauzi. Mengumpulkan hadis namanya maudhu'at. Wah, habislah nanti. Kritik oleh orang yang di kiri kanannya atau setelahnya. Sebab yang dikatakan oleh Imam Ibn Jauzi sebagai hadis maudhu' ternyata ulama yang lain mengatakan sahih, bahkan ada yang diriwayatkan Muslim misalnya. Artinya waktu mengatakan dhaif ini ijtihad para muhaddis. Disitulah nanti peluang bahasanya ada perbedaan. Sehingga yang mengambil hadis ini maka dia akan mengamalkan, yang tidak maka tidak mengamalkannya. Sehingga tidak boleh saling mencaci dan mengolok. Bukan sekedar pemahamannya saja, dari asal hadisnya itu ada perbedaan. Ini sahih mengatakan sahih, yang satu mengatakan tidak. Ini peluang berbeda. Bayangkan, lihat. Jadi perbedaan ini tidak boleh saling merusuhan. Hadis yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan tidak. Yang mengatakan sahih akan mengambil hadis itu. Yang mengatakan tidak mengambil. Baik. Kemudian yang mengatakan sahih itu nanti bisa saja terbelah dua. Pemahaman yang berbeda. Ini memahami begini, memahami berbeda. Akan terbelah lagi. Makanya ikhtilaf perbedaan para ulama ini tidak perlu kita hadapi dengan permusuhan dan sebagainya. Tapi ini urusan ziarah Nabi, dikatakan, wah ziarah Nabi adalah kayak betul-betul mungkar, kemungkaran yang luar biasa dahsyat, sehingga harus dihindari. Sementara ada Nabi pesan untuk ziarah kubur secara umum dan lain-lainnya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma habib ilaina al-madinata kama habbabta ilaina Makkah au ashadda. Ya Allah, cintakan kepada kami Madinah seperti kau cintakan Mekah ke hati hamba-hambamu. Bahkan jadikan lebih. Dan terbukti hari ini, kerinduan orang untuk tinggal di Madinah lebih dahsyat, lebih gede daripada kerinduan orang untuk tinggal di Mekah. Nah, seperti itu. Dan kebanyakan orang memang datang ke Madinah adalah dengan niat juga untuk mendapatkan doa ini. Nanti ada doa yang tinggal di Madinah akan didoakan Nabi SAW. Dan sampai hari ini pun juga masih tampak. Dalam kehidupan hari ini memang ahli Madinah tampak lebih sejuk daripada orang yang tinggal di Mekah. Bukan berarti orang Mekah jelek, tidak. Kita bicara lebih, karena lebih diberkahi oleh Nabi, didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian didoakan, wabarik lana fi sa'yaha wa muddiha wa hawwil hummaha ilal juhfat. Ya Allah, berkailah soknya, takarannya berkah. Artinya rizkinya penuh berkah. Mudnya juga penuh berkah.
Sehingga cenderung kalau di Madinah sana, kalau orang jual beli itu gampangan. Kalau orang sana ya sudahlah, tukar menukar ya ada, bismillah. Tawar menawar. Makanya Anda jangan kalah, jangan jago tawar di sana. Kebiasaan di negeri ini, biasa di pasar, yang repoti orang satu pasar, ibu itu kan jago nawar, ratu tawar dia. Sekarang kalau umrah nggak pakai tawar lagi deh. Jangan pakai tawar-tawar nanti. Oke. Kemudian hadis lagi Anas radhiyallahu taala dari Sayyidina Anas, kalau Rasulullah SAW bersabda, Allah maj'al tadi. Nah, ini hadis riwayat Muslim tadi. Hanya untuk di Madinah ya tadi, hadis tentang barang siapa meninggal di salah satu haramain akan dibangkitkan nanti dalam keadaan dia aman dari fitnah, terhindar daripada dahsyatnya padang mahsyar. Para ulama hadis mengatakan hadis yang itu adalah hadis yang dikatakan lemah. Akan tapi Ibnu Hajar mendatangkan hadis ini bukan dengan kebodohan. Tentu kan ada riwayat juga nih sebelum tentang keutamaan Madinah tadi. Nah, ada lagi hadis suatu ketika Sayyidina Umar atau Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar meminta dalam Muslim yang Bukhari, Allah marzuqna syahadatan, ya Allah berikan kepada kami mati syahid. Fisabilika di jalanmu. Minta, ya Allah aku pengen mati dalam keadaan mati syahid. Waj'al mauti, seorang sahabat besar minta, waj'al mauti, jadikanlah kematianku fi baladi rasulika, fi baladi rasulillah, di kampungnya Rasulillah. Dan kalau seorang sahabat minta meninggal di kampung Rasulullah, tentu ada keutamaannya. Ngapain minta di situ kalau tidak? Mekah lebih dahsyat kan, haram Mekah. Karena mendengar doa-doa Nabi SAW. Dan itulah juga yang pernah dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab di saat mengutus Sayyidina Abdullah bin Umar, hai Abdullah bin Umar anakku, datang ke Siti Aisyah. Sampaikan dalam keadaan Sayyidina Umar sakit. Sayyidina Umar sakit menjelang wafatnya. Sampaikan salam kepada Siti Aisyah. Dari Umar bin Khattab. Jangan katakan dari Amirul Mukminin. Sayyidina Umar punya adab. Jangan kau katakan kepada Siti Aisyah kalau dari Amirul Mukminin. Katakan dari Umar bin Khattab. Dan mintakan izin kepada si Bunda Siti Aisyah kalau saya ingin dikubur di samping Nabi. Lalu Sayyidina Abdullah Umar datang kepada Siti Aisyah mengucapkan salam dan menyampaikan, wahai Siti Aisyah, ada salam dari Umar bin Khattab, bukan Amirul Mukminin. Dijawab oleh Siti Aisyah. Kemudian Umar bin Khattab titip pesan bahwasanya nanti kalau meninggal minta dikubur dekat dengan kubur Nabi Muhammad SAW. Apa Siti Aisyah berkata? Demi Allah, aku telah menginginkan sebelum dia untuk dikubur di samping Rasulullah. Cuman karena aku pandang Umar telah minta, maka aku dahulukan dia. Silakan, boleh. Gembira Abdullah bin Umar pulang kepada ayahandanya waktu datang. Mana siapa Abdullah bin Umar? Mana kata Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar datang, suruh maju. Apa kata Siti Aisyah? Sayyidina Umar rupanya ya punya tata krama, ya takut, orang hebat ngadep ibunda Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin. Dijawab, diizinkan. Senang Sayyidina Umar bin Khattab dan meninggal, akhirnya dikubur baginda Nabi. Ada kalau makam, ada makam baginda. Kiblat mana saya? Makam baginda. Makam baginda, makam Sayyidina Abu Bakar. Makam Sayyidina Abu Bakar timur ya. Kemudian makam Sayyidina Umar. Cuman cara penyusunannya itu adalah kurang lebihnya begini. Kepala suci baginda kan di paling ujung di utara kan, ngadep ke kiblat. Jadi kuburnya Sayyidina Umar tidak dijajar begitu. Kubur Sayyidina Abu Bakar. Kepala mulia Sayyidina Abu Bakar pas di kaki Sayyidina Nabi SAW. Kurang lebih hujrah begitu. Makanya kalau Anda nanti ke ziarah kubur, Anda ngadep ke kiblat kayak gini. Pertama kali Anda dari sana, Anda datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada lubang, bukan di balik lubang, masih jauh ke sana, ke arah kubur baginda Nabi SAW. Baru Anda pindah ke sebelahnya, ada lubang, tulisannya Abu Bakar Siddiq. Terus ke sana adalah kubur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Baru setelah itu Sayyidina Umar Ibn Khattab.
Dan ada kisah di balik kehebatan Siti Aisyah. Dulu Siti Aisyah, waktu kuburnya yang ada hanya Sayyidina Nabi dan Sayyidina Bakar, Siti Aisyah kalau ziarah kubur kadang, karena tertutup, nggak ada orang tahu. Karena di rumah Siti Aisyah, membuka kerudung beliau. Tapi setelah dikubur Sayyidina Umar di situ, bukan mahram, biarpun sudah dikubur, ternyata Siti Aisyah masih beradab kepada orang yang setelah meninggal sekalipun. Dikenakan tutup badan beliau. Menjaga kemuliaan. Biarpun sudah Sayyidina Umar wafat, dikubur, di kuburan. Karena kuburan itu adalah baginda Nabi dikuburkan di mana? Di kamar beliau tinggal waktu wafat. Berarti rumah itu. Dan Siti Aisyah di tempat itu. Sehingga setelah itu Siti Aisyah menjadi menjaga auratnya di tempat tersebut karena sudah ada siapa? Ada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Bakar ayahnya, Rasulullah suami, kan begitu. Kurang lebih seperti itu. Ini sisi akhlak yang ternyata kalau sudah menempel dalam diri seseorang, akhlak tetap akhlak. Bukan sekedar, wah kalau di pondok saya menjadi baik, atau kalau di kampung ini saya menjadi baik, di luar jadi Buddha, kalau di rumah saya baik-baik, karena saya ustadzah, tak tahu pergi ke Eropa jadi berubah, atau nanti pergi ke ini jadi berubah. Tidak. Akhlak-akhlak dimanapun berada. Itulah kemuliaan yang sejati. Bukan hanya action, bukan basa-basi, bukan hanya pengen tampak dilihat orang baik, tapi memang betul karakternya seperti itu, akhlaknya seperti itu. Baik, kemudian Wan Anas dari Sayyidina wahal hummaha ilal Juhfah, dan dulu Yatrib atau Madinah itu tempat penyakit. Kemudian minta doa untuk dipindah, hanya dipindah ke tempat yang lain. Dan katanya tempat itu sampai hari ini juga jarang ditempati. Nah, dipindahkan humma atau demam, penyakit ke tempat tersebut. Satu lagi hadis, masih banyak, kita pengen menghabiskan, ternyata tidak habis. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah bersabda, Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakati. Oh, inilah yang menjadikan orang berbondong-bondong. Termasuk kalau seandainya hadis meninggal di Madinah sama Makkah itu tidak sahih. Tapi kenapa Sayyidina Umar minta mati di sana? Berarti ada keutamaannya. Termasuk begini, masa didoakan Nabi kita enggak rindu. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah bil Madinati, di Madinah, dhi'fai, 2 kali lipat, maj'alta, dari apa yang telah kau jadikan bi Makkah, di Mekah, minal barakati, dari berkah. Maksudnya berkailah di Madinah 2 kali lipat dari keberkahan yang kau berikan kepada Mekah. Semoga Allah menyampaikan kita ke Madinah, ke Mekah. Masya Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk sampai ke tempat tersebut dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau datang ke tempat tersebut dalam keadaan kita tidak baik, ingat, kebaikan yang dilakukan di tempat yang baik tentu akan berlipat ganda nilai kebaikannya. Tapi dosa yang dilakukan di tempat yang baik, maka dosa itu juga berlipat-lipat. Makanya beradablah kalau sudah sampai ke tempat-tempat tersebut. Beradab. Di Madinah beradab, di Makkah Haram beradab. Untuk belajar di saat kita kembali ke negeri dengan beradab lebih. Tutur kata dijaga, tontonan dijaga. Sampai kadang-kadang semoga Allah menjaga kita semuanya. Kesempatan umroh di Makkah, Madinah, Masya Allah. YouTube-nya nggak pantas masih saja berjalan di Makkah, di Madinah. Bahkan na'udzubillah, jangan-jangan nunggu ngantri mau ziarah kubur Nabi masih nonton yang tidak pantas. Keras sekali hatinya itu. Berarti action saja itu. Hanya pengen buat cerita aja, buat konten barangkali. Saya terus ziarah kubur Nabi. Atau saya ke Mekah, Madinah. Hari ini kan hari bermasalah. Hari kita sering tergoda dengan hal-hal yang selain daripada kemuliaan. Baik, ini saja. Semoga Allah mudahkan kita ziarah ke Madinah dengan adab, dengan cinta. Ziarah Makkah dengan adab, dengan cinta. Sehingga kita tergolong orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan kelak bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Berpindahnya harta antara orang tua anak, mayit dengan orang hidup. Di sini mungkin kita bagi ada 3. Yang pertama, memindahkan harta waktu hidup untuk yang hidup. Namanya hibah.
Kemudian yang kedua adalah harta yang dibagikan untuk yang hidup miliknya yang mati dan dibaginya setelah mati. Setelah mati baru dibagi, namanya waris. Ada yang memberinya waktu hidup, dibaginya setelah mati, namanya wasiat. Nah inilah, aku wasiat nak kalau nanti mati tolong ini kasihkan itu, namanya wasiat. Kalau hibah, nak aku berikan tanah ini kepadamu. Kalau waris, setelah meninggal dunia, baru harta yang ada dari orang tua dibagi. Maka kami sampaikan bahwa sesuatu yang sudah dihibahkan tidak diwaris sampai kapanpun. Biarpun cara menghibahkannya dengan zalim. Kami sampaikan bahwa orang tua harus adil, tidak boleh zalim. Artinya kalau Anda membagi-bagi kepada anak-anak Anda, berusahalah untuk bisa adil. Kalau tidak adil, Anda merusak hati mereka. Dan seandainya terjadi pembagian orang tua yang tampak tidak adil, Anda pun tidak boleh berkata tidak adil. Mungkin Anda tidak tahu. Bisa jadi Anda telah disiapkan yang lebih gede lagi. Cuman kadang seorang anak prasangka buruk. Kenapa ayah ngasih kakak, saya tidak dikasih? Loh, kurang ajar. Padahal sudah disiapkan. Na'udzubillah. Maka jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada ayahmu, bahwa ayahmu tidak adil. Bisa jadi di masa kecilmu telah menghabiskan banyak, cuman tidak dihitung oleh ayah. Hanya melihat sang kakak dulu tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Karena mungkin waktu masa hidupnya di masa muda, masa masih anak pertama, kaya raya. Giliran anak yang kedua pas nyungsep. Sehingga sang ayah ini melihat sang adiknya ini adalah kelihatannya kok hidup gak enak, sehingga sering diberi. Jadi sebetulnya ayah ingin berbuat adil halus. Makanya jangan sekali-kali Anda menduga orang tua Anda tidak adil, biarpun tampak tidak adil. Ingat. Ketiga, seandainya terlanjur memang betul orang tua Anda tidak adil dan dia salah, tapi tetap pembagiannya adalah sah. Dikasihkan ke masjid sah, dikasihkan ke abang lebih gede sah. Kalau sudah hibahkan, sudah miliknya. Dihibahkan, diberikan. Baik sudah ada suratnya atau belum, yang sudah secara terima. Surat itu kan pembuktian penjagaan di urusan kenegaraan saja, biar tidak ada ketoliman. Kalau sudah diberikan, diberikan. Selagi sudah diberikan oleh Allah, oleh orang tua Anda kepada saudara Anda tidak perlu, tidak boleh Anda menarik lagi. Baik, seperti itu. Kalau hibah sudah, Anda tidak usah ganggu gugat. Itu hibah orang tua Anda. Baik, selesai sampai di sini. Kemudian tadi ada mengatakan salah satu saudaranya, wah sok gaya-gaya ingin negakkan syariat. Ada setannya di dalam dirinya. Ingat kami sampaikan, ada orang berbuat jahat dia, tetangga jahat dengan tetangga. Di pasar orang dengan pelanggan jahat, ada penjahat jahat, tapi ada penjahat di atas penjahat adalah yang jahat sama saudaranya. Abahnya sama, ibunya sama jahat, itu dia. Sudah jelas dibagi oleh orang tuanya hibah, giliran meninggal dunia sok pakai gaya syariat, jual syariat dia. Hawa nafsu dia, hati-hati. Sudah dihibahkan, misalnya kalau betul dihibahkan, alasannya apa? Tidak sesuai dengan syariat. Gimana tidak sesuai? Hibah boleh, ayahmu boleh memberikan kepada siapa saja. Lalu seolah gaya pakai waris 1:2. Tamak dia. Dia penjahat, bukan penjahat halus, penjahat raksasa dia. Jahatnya tidak dengan siapa-siapa, perebut waris penjahat berat loh ya. Maka Anda jangan besanan perebut waris. Jangan jadikan menantu untuk perebut waris. Jangan bangga dia kaya dengan perebut waris. Cucunya berebut waris dengan perebut Anda nanti. Hati-hati. Dia penjahat besar. Saya ingatkan, hati-hati. Anda jangan dengan saudara, jaga dong kehormatan saudara, harta saudara. Berebut malahan. Sudah dibagi, malah setelah meninggal, alasannya apa? Sok gayanya. Kita pakai waris 1:2. 1:2 yang diwaris itu adalah yang belum dibagikan. Yang masih milih ayahmu atau milih ibumu, kemudian meninggal dunia, itu yang diwaris. Yang dihibahkan tidak. Tolong pahami. Hei penjahat jahat, penjahat berat. Kalau setelah Anda, karena ini keluarga terletak gara-gara model perebut waris begini nih. Saya katakan begini supaya tobat. Karena yang ngadu kepada kami, Masya Allah, bahkan yang suka merebut waris, yang suka jahat kayak tadi, ngerti? Yang paling alim loh ya, tahajud yang paling banyak, sering umrah bolak-balik. Waduh, serem dia. Tertipu oleh setan. Wah, gayanya umrah bolak-balik, zikirnya banyak. Kalau duduk sama orang kayak nangis terus. Wah, tapi tak taunya bikin nangis saudaranya. Sengaja kami keras begini, kenapa? Keluhan yang datang setiap saat model begitu semuanya. Pusing ya, kok jahatnya sama saudaranya.
Kadang perebutan waris tadi hati-hati. Maka kami kalimat tegas begini. Kenapa? Untuk orang-orang yang nggak mudah faham, bebal otaknya. Ingat saudaramu. Kalau orang baik hati, buru-buru ngerebut. Yang ada adalah, dek, kayaknya kamu masih kurang. Milikku kok ambil juga boleh kok sebagian. Oh, dahsyat. Sama orang lain saja bisa kalau lagi baik hati, apalagi sama saudara. Saudara itu siapa? Anak ibunya. Sehingga perebut waris seperti itu, dia melakukan dosa 3 langsung sekaligus. Ini bukan perebut waris yang tadi, perebut hak saudaranya. Sama merebut hak saudaranya dengan cara gaya soal menegakkan syariat waris, tapi ternyata dia jahat. Sudah dihibahkan kok dia waris lagi, bagaimana? Banyak pertanyaan kan? Sudah dikasihkan, ternyata diungkit setelah itu. Sama ayah sudah dikasihkan ke saya, Bu ya. Kemudian saya sudah bangun di rumah hanya gara-gara surat belum beres, langsung diungkit. Ini harus diwaris. Allah. Maksudnya Anda jangan menjadi penjahatnya gitu loh. Kalau dijahati, Anda beruntung. Ini hati-hati. Makanya kami tegas begini, banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Harapan kami adalah setelah itu Anda waspada. Kalau Anda terlanjur jahat, ingat ada akhirat. Jangan terus Anda larut dalam kejahatan Anda. Na'udzubillah. Wah, kalau orang model begini, orang kalau ngerebut waris saudaranya, atau tadi hibah yang sudah beres, tak taunya diungkit. Dia mau jadi apa kira-kira bisa baik? Jadi pejabat, dia koruptor terbesar. Wong duitnya saudaranya saja, bapaknya bisa main diembat. Mau jadi ustadz pengurus masjid, alah habis duit masjid. Mau jadi pengurus pondok, anjur nih. Ini orang nggak benar, orang jahat itu, makanya harus disadarkan begitu. Dan cirinya kadang-kadang itu tadi, paling khusuk loh ya. Paling ilmunya paling banyak. Budi ngerti waris tadi. Mohon maaf saya agak ini karena pusing kita dengan problem urusan waris nggak selesai. Sampai kalau kita ngomong waris di sebuah kampung, langsung ngadep 1, 2, 3 banyak. Bu ya gimana urusan saya? Kenapa kok banyak? Kenapa banyak orang sedang masuk neraka dengan permusuhan ini? Semoga Allah menjaga keluarga kita. Indah. Pembagian waris pastikan Anda adalah yang selalu berkata, menurut ulama selesai. Tadi yang mempermasalahkan itu kan tampak keulamaannya ngerti waris. Kan warisan 1/2. Ya salam, pakai Al-Qur'an, pakai hadaka mithlahil unthayain. Untuk merampok pakai Al-Qur'an. Serem banget dia, penjahat besar dia, ngerampok harta saudaranya pakai Al-Qur'an. Sengaja kami tegaskan begini, Masya Allah. Kadang Masya Allah kalau sudah kelas berat, keras kepala, keras hati, apalagi keras hatinya itu adalah sudah masuk kemunafikan, rajin umroh, tahajud dan segala macam. Biarpun paham, dengar omongan begini ini nggak mau berubah dia. Malah berencana untuk ngerebut yang lain lagi. Waduh, serem banget dia. Beruntunglah yang paham. Amin. Semoga Allah menjaga keluarga Anda. Indah dari keluarga, nggak ada perbuatan waris. Yang terjadi ukhuwah saling mencintai karena Allah wallahu a'lam bissawab. Titipan pertanyaan yang ditanyakan apa i'tikaf, nazar i'tikaf di masjid. Dia berangkat dari rumah, niatnya saya niat nazar i'tikaf di masjid selama di masjid. Setelah sampai di masjid dia mengucapkan saya niat melaksanakan nazar i'tikaf di masjid selama di masjid. Dalam masuk membaca doa Allahumma iftahli wa rahmatik. Nah, setelah itu membaca lagi saya niat melaksanakan nazar i'tikaf di masjid. Apakah itu betul atau tidak? Mohon penyerahan. Satu lagi, yang sholat di Mekah itu ada jaraknya sekitar 1 kilo lebih lah. Ada yang di jalan, ada yang di depan hotel. Apakah itu pahalanya sama dengan yang di masjid mendapatkan 100.000? Itu saja. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa tadi? Nazar. I'tikaf adalah sunnah. Dan ulama berbeda-beda pendapat tentang cara i'tikaf. Sebagian madhab, seperti madhab Malik, madhab Abu Hanifah, ini perbedaan syarat i'tikaf. Ada sebagian ulama yang mensyaratkan, kalau i'tikaf itu baru dianggap benar kalau diiringi puasa
dan tidak kurang dari sehari semalam. Jadi kalau orang nadar i'tikaf harus begitu. Harus diempurnakan dengan puasa dan nginep sehari semalam. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak. Ada kemudahan. I'tikaf adalah diam sejenak di masjid sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Karena tentunya dalilnya adalah waktu Nabi menyebut i'tikaf tidak menentukan waktunya. Hanya yang dilakukan Nabi kebetulan sesaat Nabi berhari-hari, saat sehari semalam dan seterusnya. Nah, selagi i'tikaf sunnah, semua amalan sunnah tidak akan berubah menjadi wajib kecuali dinazarkan. Lalu orang yang bikin nazar i'tikaf di masjid, nazar i'tikaf di masjid, maka harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, dosa dia. Maka masuk ke masjid, dia memenuhi nazarnya. Hanya tambahannya, kalau Anda nazar di sebuah masjid, kalau Anda tentukan masjidnya, Anda boleh bayar di masjid manapun, selain nazar di Masjid Nabawi, sama Masjidil Haram, sama Masjidil Aqsa. Kalau Anda nazar i'tikaf di Masjidil Haram, nggak bisa kecuali Anda bayar di Masjidil Haram. Kalau Anda nazar di Masjid Nabawi, tidak boleh Anda lakukan, Anda bayar kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram lebih tinggi. Kalau Anda lebih tinggi, boleh. Kalau Anda nazar di Masjidil Aqsa, tidak boleh Anda penuhi kecuali Anda pergi ke Masjidil Aqsa. Atau boleh diganti Masjid Nabawi karena lebih tinggi, 5 menjadi 1000. Atau di Masjidil Haram. Tapi kalau Anda mau nazar di Masjid Ampel yang ada di Surabaya, Anda boleh laksanakan di Masjid Umar yang ada di Cirebon. Karena sama, semua masjid selain 3 masjid itu semuanya sama, tidak ada beda. Nah, untuk memenuhi nazar, boleh Anda masuk masjid langsung, ya Allah, aku memenuhi nazarku, selesai. Bahkan kalau sudah nazarnya sudah diucapkan, yang penting masuknya sudah niat i'tikaf, sudah terpenuhi nazarnya. Biar tidak usah ngomong, aku berniat. Misalnya gini, ya Allah saya mau nazar untuk i'tikaf di masjid itu. Selama aku tinggal di situ. Anda masuk langsung, aku niat i'tikaf. Sudah sah. Dan i'tikaf Anda jatuh ke nazarnya. Atau Anda pengen pastikan, biar mantap hatinya, ya Allah aku sekarang i'tikaf untuk memenuhi nazar saya. Nah, dan ada pun urusan menjadikan nazar ini, bisa baik, bisa tidak. Sebab nazar itu kebiasaannya orang pelit. Sedekah pakai nazar dulu, nanti kalau anak saya lulus, saya mau sedekah. Ngapain sedekah nunggu anak lulus? Hari ini saja. Sehingga nazar itu adalah kebiasaan orang pelit. Nazar kebiasaan orang pelit. Dikatakan begitu. Nanti kalau anak saya sembuh, saya akan sedekah. Ya ngapain nanti, sekarang aja. Biar mendapatkan juga pesan Nabi. Da'u mardakum bisadaqati. Kalau pengen ngobati anak pakai sedekah. Sedekah dulu baru nanti disembuhkan oleh Allah. Jangan nunggu sembuh baru nazar. Orang pelit memang suka nazar. Nah, itu. Yang nazar orang pelit. Suka pelit. Cuman kadang nazar untuk ngikat. Karena kita kalau tidak nazar, kita menjadi semakin pelit, semakin parah. Nah, termasuk untuk ini biasanya untuk dibahas oleh para ulama. Selagi Anda sudah punya kebiasaan masuk masjid, alangkah indahnya jika i'tikaf Anda di masjid Anda jadikan wajib, biar pahalanya lebih gede. Sebab disepakati pahala wajib itu lebih gede daripada pahala sunnah, kecuali beberapa hal. Pahala wajib lebih bagus dari ada pahala sunnah. Sama-sama pahala wajib melampaui pahala sunnah, kecuali beberapa hal. Mendahului salam adalah sunnah, menjawabnya mendahului salam adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Ternyata pahala yang sunnah lebih utama. Ini contoh. Tapi secara umum, wajib itu pahalanya lebih gede daripada sunnah. Lah kalau Anda i'tikaf di Masjid Umar, lillahi ta'ala, i'tikaf saja dapat pahala. Tapi kalau i'tikaf wajib, menjadi gede pahalanya. Sehingga ulama sebagian mengajari, kalau mau masuk masjid, nadartul i'tikaf. Aku nadar i'tikaf mau masuk masjid. Setelah masuk masjid, Anda punya nadar. Setelah itu i'tikaf. Niat. Nah itu sebetulnya ulama mengingatkan agar Anda tidak lupa niat. Sebab yang jadi masalah kita ini adalah niat. Mohon maaf, kayaknya di masjid itu ada yang nggak niat juga itu. Nah, karena lupa, betul ya? Coba ngangguk saja. Karena sudah terlanjur asik, khusyuk, ngadiri pengajian, lupa. Bahwasanya saya belum niat i'tikaf, nggak dapat pahala Anda. Pahala nongkrong. Nggak ada pahalanya nongkrong, dok. Tapi kalau Anda niat i'tikaf, nah ini yang di masjid pun, mohon maaf. Yang menjadi masalah kita sering lupa. Duduk masjid berjam-jam, nongkrong enggak. Padahal kalau kita niatkan i'tikaf dapat pahala. Seperti itu. Sah.
Cukup Anda masuk, niat, saya niat nazar itikaf mau di masjid itu, selama aku tinggal di situ. Anda masuk, niat itikaf, sudah memenuhi nazar. Anda sudah selesai. Baik, yang kedua apa tadi? Sholat di Mekah, Bu ya? Oh, sholat. Oh, gini. Yang tentunya paling utama dan utama adalah Mekah yang asli. Kemudian Mekah Tausik. Masjidil Haram yang sudah dilebarkan itu. Disitulah Pak utamanya yang sesuai karena sesuai dengan yang membangun, kemudian dilanjutkan pembangunnya, berarti kan diniatkan itu satu wilayah yang sudah disebut sebagai masjid di Masjidil Haram. Sholat di masjidi, ada di masjidku. Kemudian bagaimana yang sholatnya di jalan-jalan sampai 1 kilo? Dia, Allah kan maha kasih. Kalau memang dia itu sebetulnya biasanya rajin, cuman pas hari ini tuh karena sakit perut telat, lalu dia dapat ujung, dapat. Yang jadi masalah, selalu dia keluar, tolong jangan lakukan ini. Keluar dari masjid, dari hotel itu kalau sudah azan, nggak dapatnya di pinggir, di tritis nanti. Lah kalau hobinya begitu ya, wong dia pemalas, kok pemalas dapat hadiah apa? Tapi kalau Anda orang rajin, Anda orang yang Masya Allah, semangat, lalu Anda biasa langsung di masjid, di dalam dan sebagainya. Kok ternyata waktu itu karena mungkin ada nolong yang sakit. Suami lagi agak demam, diambilkan obat sampai telas. Jangan ditinggal suami langsung, ini mau dapat Masjidil Haram. Ya enggak perlulah, melayani suami juga pahala. Melayani istri pahala. Ibu, nah di saat Anda seperti itu, kemudian turun normal, nggak usah pakai lari. Dapatnya di teras hotel. Anda tetap mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Allah tahu yang ada di hati Anda. Kan disebutkan, orang yang punya kebiasaan baik, kemudian kok sakit atau karena udur, pahalanya tetap dikasih. Tapi kalau Anda yang ada pelonggar, nggak ada kegiatan, tetap saja ditritis, ya Anda dapat pahala tritis. Nah, dia pemalas. Harus dikasih motivasi begitu dong. Nah, seperti itu. Jadi Anda, biarpun nanti pahala jamaahnya, iya karena orang banyak dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Biarpun di sana nanti ada ulama yang menghibur, betul-betul orang yang memang betul begitu, susah, jalannya nggak ngejar dan sebagainya. Biarpun datang dari awal, tetap saja dia nggak mendapatkannya, tapi dia sudah berusaha. Allah tahu apa yang ada di hatinya, dan dia akan mendapatkan keutamaannya. Insya Allah bisa haji dan umroh. Amin. Tapi jangan jadi jamaah tritis di pinggir hotel. Nah, Anda berusaha untuk jadi yang masuk. Kalau ternyata karena satu keadaan, mohon maaf, kadang tiba-tiba kita diarahkan jalur berbeda. Waduh, muter. Apalagi hari Jumat, 2 jam sebelum Jumatan, kalau Anda baru datang, ya Anda ditritis. Orang dari penjuru pada datang, subhanallah, umat Nabi Muhammad dahsyat. Tidak ada seluruh dunia ini cara ibadah yang kayak begitu. Pukul satu tempat dari penjuru, Allah, luar biasa. Umat Islam. Kalau seandainya keberadaan kita bersatu seperti itu yang sesungguhnya, dahsyat. Siapa yang berani mengganggu Islam? Tapi sekarang kita diadu domba oleh musuh-musuh Islam sama saudara jadi rebutan waris. Apalagi yang di urusan masjid berantem. Pondok nggak jelas misalnya, kemudian jadi pejabat juga akan kacau semuanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya mau bertanya Bu Yahya, saya kan suka dapat bansos gitu ya, dapat uang dari itu Pak Gubernur. Insya Allah sebentar lagi juga dapat Wapres Pak Gibran. Yang pertanyakan, saya kalau dapat uang kayak seperti itu, rezeki seperti itu, apa saya work di serahkan sama suami gitu. Ya kalau kayak gitu tuh hukumnya gimana? Maksudnya kalau apakah jangan bilang-bilang sama suami gitu? Ya. Yang dapat bantuan tuh siapa, Ibu? Keluarga atau Ibu? Saya sendiri atas nama saya. Kadang-kadang suami tuh kesel sama saya, kamu nggak bilang-bilang katanya. Ya sok apa jari kalau Nobel lah. Saya aja kesel gitu. Kenapa nggak bilang? Sambil suami saya tuh dendam. Kadang kerja nggak pulang-pulang, dendam masalah kayak gini. Baik suami Anda. Kesal itu bukan tidak kalau pulang ke rumah orang tua cukup. terus. Nah, cukup. Nggak usah. Suami baik.
Sudah cukup. Jangan bicarakan suami, jangan bicarakan paman, bibi, tetangga, nggak perlu. Itu gara-gara ini suami saya jarang pulang jadinya. Iya, ibu ada nggak pernah ngasih tahu. Ibu. Apalagi bentar lagi mau dapat uang dari Papres Gibran yang kemarin ketemu. Baik, jelas. Ketahuan ibu. Gimana mau pulang ibu begitu? Saya dari Kalijaga, Pedungungu. Baik. Harjamukti. Ibu berubah mulai hari ini. Nah, keterbukaan. Kan suami tidak merongrong juga. Cukup ibu. Kalau tahu, sebab kalau ada seorang istri, ya, memang ada suami mohon maaf. Suami jahat. Sudah nggak ngasih nafkah, ada. Tapi kan suami Anda tidak begitu. Anda tadi ngomong, dia baik kok sebetulnya. Ada suami sudah nggak pernah ngasih nafkah. Kalau tahu istrinya dapat rezeki, langsung dia itu ngutangnya langsung muncul. Dan macam-macam ini adalah, waduh ini betul-betul dungu betul laki-laki itu. Laki-laki nggak tanggung jawab. Tapi kalau memang seorang laki-laki dalam keadaan mohon maaf, dia kerja sudah berusaha nggak berhasil, tak taunya dibohongin sama orang dan sebagainya. Yang paling tepat untuk tempat merengek, tentu Allah maksudnya ini. Tempat dari manusia adalah ya istrinya, orang yang sangat dicintainya. Ngomong istriku, mohon maaf, aku lagi usaha ternyata bangkrut. Loh siapa lagi kalau bukan istrinya? Maka Anda di saat suamimu ngadu kepadamu, kamu bangga. Jangan, suami gagal terus. Nggak usah marah-marah begitu. Karena dia sudah berusaha sudah ada nilainya di hadapan Allah. Dia sudah dapat pahala di hadapan Allah, cuman kemudian nasibnya nasib tertipu. Sehingga dia nggak berhasil. Ayamnya kena kena hama. Kenapa wabah? Ini kebunnya juga kena hama. Dia sudah berusaha, kan dia bisa ngusir hama. Ya suara istri nggak apa-apa. Masa abang masih sedih, kan ada adik nih kan. Itu aja. Jadi jangan bikin ini. Kemudian setelah itu, nah kalau suami tidak merongrong, kenapa? Pertanyaannya, kenapa ibu tidak ngasih tahu? Untuk apa ibu? Kalau tidak ngasih tahu, bukan untuk keluarga. Hidup itu nggak boleh seperti itu. Kecuali memang seorang suami tidak pernah ngasih tahu istrinya. Sama. Memang istrinya jago kredit. Hobi kredit. Masya Allah. Sama belanja pakai online itu. Dikit-dikit suruh bayar di suaminya. Akhirnya sang suami enak dong sama istri. Nggak mau ngasih tahu tentang gajinya dan seberapa. Tapi kalau nggak ada masalah, kenapa ibu harus semacam itu? Menjadi kerenggangan. Karena menganggap ibu tidak percaya kepada suami. Sehingga suami pun jarang pulang. Kenapa? Mungkin. Hingga sekarang ibu pulang nanti. Tapi ibu bertanya kayak begini. Ibu minta maaf. Saya salah. Ini bentar lagi dapat bansos. Dan memang Anda berhak mendapatkan bansos. Kalau Anda orang kaya dapat bansos, ini orang kaya, orang kala niat fakir namanya. Semoga aku jadi fakir biar dapat zakat, dapat bansos, dari ini. Kalau memang Anda dapat bansos, sampaikan, abang ini dapat. Yuk kita gunakan yang terbaik. Bangun komunikasi yang baik ibu, sehingga suami Anda pun juga akhirnya senang pulang, bukan jarang pulang. Semoga Allah menjaga Anda. Insya Allah perlu. Mau Anda rajin ngaji begini kok. Masa suami gak senang lah, keterlaluan banget. Tapi kalau ibu model begitu tadi, kayaknya juga, waduh ya nggak pulang dia. Nah, ya, insya Allah. Apalagi alasannya, ya mungkin suami Anda tadi tidak ngasih nafkah barangkali. Ya, karena itulah dia sudah berusaha, lalu tidak berhasil. Dia kan pengen tahu penghasilanmu dari mana istriku. Kan ngomong gitu, kamu dapat dari mana? Kalau sudah dapat bansos kan tenang, ya sudahlah. Berarti saya tidak pikiran. Aku kan bingung mikir kamu. Jadi sebetulnya ibu, dia pengen tahu itu kayaknya bahasa cintanya yang ibu kurang paham tentang bahasa cinta itu. Dia nanya ibu, kalau dia sudah mengatakan, ibu coba, ibu, salah dengar. Kalau seandainya tahu bu dengar ibu, ibunya nggak dengar. Oh kayak gini. Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic. Kalau seandainya ibu ngasih tahu, bang, sahabat dapat duit, langsung diambil duitnya? Enggak, berarti ibu bingung. Oh buat anak-anaknya kan? Suami iya. Kalau suamimu tahu, ibu dapat bansos, langsung dirampas duitnya. Enggak juga. Kenapa ibu udah ngasih tahu? Ibu ini solehah banget sudah. Hadir pengajian, berani bertanya. Tapi kan semua orang tidak ada yang sempurna, ada kurangnya ibu komunikasi yang baik. Setelah ini ibu mesra kayak pengantin baru ya, terus terang sama suami. Suaminya juga tidak ngerampas. Bang, dapat bansos nih bang, yuk diatur yang baik. Aduh langsung besok. Langsung
positif kembar 4. Ya, yang enak Bu ya jangan wah dengan suami sembunyi-sembunyian, tidak enak. Karena suami Anda bukan jahat kan nyatanya. Karena terlanjur ibu ngomong di media, hei suaminya ibu yang soleha, istrimu baik loh ya, jangan marah-marah loh ya, suaminya yang denger ini. Istrimu tuh baik, cuman sekarang ini lihat, tambah baik loh ya ini. Takut suami yang denger, nah ini suami yang denger perang sampai di rumah. Makanya bertanya di media, ya. Nanti suaminya, hei suami yang soleh, istrimu tuh baik. Lihat jujur kan, istrimu, pak suaminya. Istrimu ngomong, Anda tidak pernah ngerampas. Katanya duitnya pun juga untuk anak-anak. Istrimu itu baik. Makanya waktu istrimu ngadu di sini ini bukan merendahkan Anda, Pak ya. Sekarang pulang yang bagus. Di mana Anda kira-kira dengar suara ini? Cepat pulang, dinanti istrimu. Ibu, nanti dandan ya. Bansosnya buat beli minyak wangi, lipstik, itu udah gitu. Nanti suami datang, wah nggak mau pulang lagi, nggak mau pergi lagi. Ya. Insya Allah. Semoga Allah menjaga ibu rumah tangga indah, bahagia karena Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, nampaknya telah masuk satu penelpon Buya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya terlebih dahulu Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih atas kesempatannya. Buya izin bertanya mengenai taharah. Terputus. Sambung lagi. Iya. Sebentar, terputus sama sekali. Diulang lagi. Diulang lagi Ibu pertanyaannya. Izin bertanya Buya mengenai taharah. Saya sering was-was kalau ada cipratan air yang mantul ke sana sini dari bekas istinja gitu. Lalu air yang mantul ke atas ke bawah gitu itu air yang sudah suci atau najis ya Buya? Dan apakah hukumnya sama untuk air istinja setelah buang air kecil, buang air besar, maupun ketika istinja saat saya haid gitu ya Buya? Karena waktu itu saya istinja ketika haid gitu, saya buang air kecil, tapi mohon maaf saya sedang haid. Nah air itu nyipat ke atas muka gitu, itu gimana ya Buya hukumnya? Terima kasih. Masya Allah. Karena pada dasarnya ada bibit was-was di dalam diri Anda. Maka syarat pertama adalah setelah Anda mendengar jawaban ini, Anda jangan tanya ke siapapun. Sebab kalau Anda tanya, petaka buat Anda, awas ancam begitu. Sebab orang was-was itu kadang terus hanya pengen bertanya, tidak mau mendengar. Maka saya sampaikan, setelah ini Anda jangan dengar lagi, jangan bertanya lagi ke siapapun. Sebab Anda punya bibit was-was, atau bahkan Anda sendiri ngakui bahwa Anda kena was-was. Was-was itu adalah dia nggak senang melakukan, tapi pengen melakukan, harus melakukan. Dia nggak senang melakukan, tapi harus melakukan. Terus dia merusak pikirannya. Was-was mental itu, namanya was-was kohri dalam bahasa Arabnya. OCD. Nah, tentang ilmu pun nggak berguna loh kalau orang masih nuruti was-wasnya. Tidak ada ulama yang mengatakan, membahas tentang kalau habis buang air nanti, kemudian lagi istinja, kemudian percikan airnya menjadi air begini. Nggak dibahas, sudahlah, nggak usah mikirin. Yang dipakai istinja, airnya kebuang sudah selesai. Nggak ada bahas, nah ini kan baru begini, mohon maaf. Gambarnya kan begini, pikirannya kemana-mana. Sementara ulama tidak pernah mengajari untuk seperti itu. Misalnya ini tempat untuk istinja. Kita percikin air. Otomatis gambarnya begini, dia belajar. Kan air menyentuh. Tempat itu kan masih najis. Setelah masih najis kan kebercik kemana-mana. Terus ini percikannya kena air lagi. Wah. Ini, aduh stres. Nah, sementara ulama mata nggak seperti itu. Itu nanti nggak sampai di situ, Bu. Pencet lip. Lip. Di negeri mana? Kan tidak semua orang Islam. Ini ada nyentuh orang non-muslim yang makan babi. Ini basah lagi. Kena es.
dia basah. Orang non-muslim nyentuh. Orang non-muslim pasti pernah makan babi. Makan babinya nggak pernah cuci 7 kali. Terus berarti ini najis, aku najis, stres. Gila kau. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Selagi tidak di depan mata Anda, nggak usah kepikiran. Kecuali mohon waktu Anda mercikkan, ada sisa kuning, tak taunya pindah ke jidat Anda, itu najis. Itu aja ibu yang soleha, Anda tidak usah kepikiran. Setelah Anda beristinja, selesai, jangan kepikiran mana-mana. Bahkan tidak dianjurkan kita untuk menengok. Ada enggak? Termasuk mohon maaf, tidak dianjurkan untuk, mohon maaf, nyontohkannya juga nggak enak. Tidak dianjurkan untuk mencium. Biarpun cantik jadi nggak cantik, habis istinja langsung dicium. Coba cantik nggak? Nggak dianjurkan. Bahkan kalau perlu dijadikan lupa dengan aroma ini, sehingga kalau habis istinja itu tangannya digosokkan ke tangannya digosokkan ke tanah. Ini gambarnya istinja di sungai. Biar baunya bau lumpur. Sekarang ada sabun supaya jadi tidak dianjurkan mencium itu. Jadi ibu lupakan itu semuanya. Enak. Sudah istinja selesai, jangan dipikiran mana-mana. Oh, bercik sana sini, wah nanti habis. Nanti ulama tidak mengajarkan semacam itu. Bahkan Sayyidina Umar pernah ada satu percikan dari air. Ini air apa? Jangan dijawab. Nah, ini orang was-was. Itu bisa stres benar dan akhirnya gila pada akhirnya kalau tidak segera diatasi. Nah, untuk mengatasinya sebetulnya Anda kan bukan urusan air saja. Padahal pada sesungguhnya pada yang lainnya. Maka kami himbau, siapapun yang punya gejala-gejala semacam itu hendaknya datang kepada ahlinya. Pakar, ahli psikolog untuk bisa menata cara berpikir mental Anda, cara berpikir Anda diarahkan tentunya digabungkan dengan urusan syariat. Sebab urusan was-was ini di kalangan santri pun juga ada yang salah menganggap semuanya adalah urusan setan, was-was syaitan. Tidak, ada was-was itu mental, bukan was-was syaitan. Was-was karena mental. Nah ini seperti itu. Kemudian juga coba kalau orang gampang was-was itu hidupnya susah. Anggap saja ini gambarannya ya. Anda yang muda was-was itu. Jalan di tengah kegelapan malam. Di jalan. Tak taunya kakinya nginjek sesuatu. Melenyek. Dapat nih. Kemudian disentuh pakai tangannya. Tangannya nih. Angkat kaki saya. Lalu dicium. Astagfirullah najis. Nah berapa tempat? Kaki dapat. Tangan dapat, hidung dapat, sak jidatnya. Inilah, cobalah kalau sudah ada kaki, buah pace ini kayaknya, gitu aja digosok selesai. Biarpun sebetulnya itu kotoran kuda. Selagi Anda tidak tahu, nggak dikatakan kotoran kuda sudah. Ini jangan bingung hidup tuh, yang enak dah. Maka orang menyampaikan was-was itu tersiksa. Mohon maaf saya ngomong panjang. Urusannya bukan urusan was-was air tok. Nanti kemana-mana urusan mandi besar. Gara-gara dia mandi besar, nggak mau hubungan sama suaminya. Akhirnya stres semuanya, gila. Kemana-mana itu. Nyiksa, makanya kena was-was. Itu bukan khusyuk, itu bukan wah istiqomah. Bukan, penyakit diberesin, nyiksa orang lain. Sadar. Datang kepada ahlinya, nanti akan diberi kesembuhan oleh Allah. Ini saja. Ada catatan tentang was-was, insya Allah akan segera dihadirkan satu buku tentang catatan was-was qahri atau OCD. Insya Allah. Dilihat nanti, cari insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, diberi kesehatan lahir dan batin, mental dan hati. Ada janjimu dengan manusia. Kemudian saat itu benturan dengan janjimu dengan Allah. Kemudian janjimu dengan manusia, selagi itu tidak merugikannya. Kan janji kepada suami. Kalau nanti salah satu meninggal, misalnya, kalau engkau meninggal, wahai suamiku, aku tidak menikah lagi. Janji. Itu kan bahasa rayuan menunjukkan kalau dia sangat mencintai, sehidup semati, dan seterusnya. Setelah suami meninggal dunia, sang istri punya hajat. Dan dia lebih wajib, dan dia mengkhianati, nah ini yang harus difahami makna khianat. Khianat itu kan melakukan sesuatu yang suami tidak ridho. Kalau seorang suami melihat istrinya melakukan kebaikan di dunia, itu tidak akan jadi petaka. Dan suami akan jauh lebih sedih jika ternyata sang istri seolah-olah patuh berjanji tidak menikah tapi melakukan zina. Loh karena tertipu oleh setan. Dia tidak mau menikah, tapi dia mencari kesenangan dengan cara yang haram. Loh,
Suami itu melihat dari amal. Kalau seandainya istrinya setelah itu kok menikah lagi, berarti menikahkan halal. Nggak ada istilah cemburu. Alam barzah tidak melihat dengan alam syahwat. Jadi yang dilihat adalah, oh istriku solehah, dia menjaga diri, ternyata dia menghindar dari yang haram. Wasiat orang yang wasiat itu tidak boleh dipatuhi kalau itu melanggar syariat. Jika memenuhi janji lalu melanggar syariat, maka janji tidak perlu dipenuhi. Kurang lebih seperti kalau orang ngomong gini, tolong nak, kalau abah wafat nanti tolong, uang yang ada di lemari itu tolong belikan minuman keras untuk anak-anak muda di sana nak. Nah, nggak boleh dipenuhi dong, karena wasiatnya adalah melanggar. Biarpun wasiatnya ternyata tidak melanggar, tapi nggak bisa dipenuhi. Karena kalau memenuhi menjadi melakukan dosa. Anda punya hajat. Seorang wanita, hajat syahwat tinggi. Lalu kemudian Anda pengen nikah, menikahlah. Bukan berarti Anda lalu melanggar suami. Justru di saat Anda membiarkan syahwat Anda, alasannya ingin patuh dengan suami, tak taunya ingin setia dengan suami, tak taunya Anda tidak setia dengan Allah. Akan jadi sebab Allah murka. Jadi kalau memang Anda perlu menikah, menikahlah. Apakah dikatakan Anda ingkar janji? Bukan. Karena Anda bukan melakukan sesuatu yang haram di hadapan Allah. Justru Anda akan betul-betul melanggar Allah, melanggar suami, jika gara-gara pesan suami lalu Anda melakukan dosa. Maka suami akan menyesal. Kalau seandainya dia bangun akan berkata, nikahlah kau. Kenapa? Gara-gara kita berjanji untuk tidak saling menikah, tidak menikah, ternyata engkau melakukan keharaman. Sedih dia di alam barzah. Sedih. Maka yang demikian itu tidak harus dipenuhi karena apa? Anda punya kewajiban untuk setia dengan Allah lebih gede lagi. Tidak boleh patuh kepada manusia dalam irama maksiat kepada Allah. Pengen setia dengan janji kepada manusia, akan tapi dia melanggar Allah, kan tidak dibenarkan. Sementara dia ada syahwat. Kecuali Anda bisa bertahan Allah dengan Allah, salat, zikir, tidak ada bangkat syahwat, tidak akan melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Anda tetap bertahan, ya itu lain cerita. Anda setia dengan Allah, setia dengan manusia. Tidak ada artinya setia dengan manusia lalu melanggar Allah. Mungkin seorang wanita betul karena kebodohannya, betul sepanjang hidupnya tidak akan menikah. Tak taunya apa? Dia melakukan keharaman. Waduh, serem. Kalau suaminya bangkit akan berkata, nikahlah kau daripada seperti itu. Akan ngomong begitu. Sebab urusan dengan Allah itu penting sekali. Jadi nggak apa-apa kalau punya hajat menikah, menikahlah. Dan kami himbau, ingatkan kepada para anak, hei anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu. Pandang ibumu sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi yang tidak bisa dipenuhi oleh siapapun kecuali dengan menikah. Hei anak, jangan pandang ayahmu sebagai ayah selamanya. Akan tapi pandanglah beliau sebagai seorang laki-laki yang punya hajat pribadi yang harus dipenuhi, yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan cara menikah. Hei orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang dia sebagai laki-laki pria dewasa yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Harus dengan menikah. Sehingga orang tua yang menyusahkan nikahkan anaknya, itu juga orang tua yang melakukan kesalahan durhaka sama sang anak. Sama. Nah ini. Makanya terbukalah sebagai seorang tua. Cuman anak, tapi juga benar dong, kadang-kadang ini yang jadi masalah, mohon maaf. Sang anak membebaskan ayah, boleh ayah menikah. Tapi tolong ayah jangan dengan wanita itu. Karena wanita itu mungkin tidak layak, tidak baik. Sang ayah memaksa, berarti ya kehilangan anak juga. Ini keras kepala itu sang ayah. Kalau perlunya hanya urusan hajat agar terhindar dari haram, kenapa dia harus meninggalkan anaknya? Sampai ada seperti itu. Nggak mau kecuali dengan dia. Tapi nak kamu larang? Enggak bu ya, saya tidak melarang. Siapa? Cuma asalkan jangan ibu itu, karena kita tahu ibu itu. Coba, gara-gara ternyata jatuh cinta, anak ditinggal. Kedunguan seorang ayah seperti itu. Sama sebaliknya seorang anak, lihat. Meninggalkan orang tuanya. Bukan orang berbeda ya. Orang tua yang melarang menikah, sama orang tua yang melarang dengan dia, itu beda. Misalnya, nak kamu jangan nikah dengan dia. Itu bukan melarang menikah. Tapi ada pilihan lain manusia sejagat kan. Yang nggak boleh, pokoknya kamu tidak boleh menikah. Lah ini kenapa tidak boleh menikah? Itu beda. Makanya seorang anak
Yang ternyata orang tuanya bukan melarang menikah. Boleh menikah, hanya mengatakan, kau jangan dengan dia. Tentu hal yang terbaik. Kok dia melanggar? Ya dia sendiri yang memilih jalan yang salah. Salah dan salah. Apapun bentuknya. Sama kayak tadi orang tua, gara-gara terlanjur jatuh cinta. Sudah kakek-kakek jatuh cinta. Cucunya ditinggalkan. Ini, kenapa harus pakai hawa nafsu? Hawa nafsu tidak akan membawa kedamaian pada akhirnya. Ingat. Itu saja. Semoga Allah memberikan pada kita segala kebaikan. Dunia, akhirat. Tadi apa pertanyaannya? Ketika suami dan Sudah, oke, aman, sudah selesai. Kalau menikah, sudah punya hajat menikah, ingat, takutlah pada Allah, jangan melakukan dosa, menikahlah. Dengan suami yang baik, bukan mohon maaf, bukan dengan cara yang haram tadi. Alhamdulillah, menikah dengan cara yang terhormat, yang baik, itulah kebahagiaan. Allah alam bisawab.